Phoenix Radio Station dan selamat sore Finars, kembali lagi di Check Up masih bersama Gila Babil. Dan hari ini kita bakal ngebahas salah satu topik yang mungkin ini erat banget kaitannya sama kamu para remaja di luaran sana Finars, yang mana penampilan itu menjadi hal yang sangat-sangat diperhatikan para remaja saat ini. Apalagi penampilan yang paling kelihatan gitu ya, itu adalah senyuman kamu, alias kelihatan tuh ya biasanya senyum-senyum tuh giginya. Dan kadang kayak ngerasa kurang pede gitu kalau misalkan senyum tapi gigi ngerasa kayak warnanya kuning, kurang putih. Terus kayak suka banget ngelihat artis giginya putih-putih. Apakah ini kira-kira giginya itu adalah putih alami atau veneer? Mari kita bahas karena sekarang kita sudah kedatangan. Ini ada dokter gigi Anak Agung Kompiang Martini M. Biomed. Ini adalah seorang dokter gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Agil. Apa kabar, Dok? Baik. Baik. Ya. Ini meskipun hujan di luar, jangan sampai ikut di hati, Dok ya. Iya, tetap semangat dan Tetap jaga semangat. kesehatan. Nah, itu dia. Jadi, Dok, hari ini kita bakal ngebahas mengenai tentang tren yang terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang, yakni adalah veneer gigi. Tapi sebelum itu, mungkin Agil kepo nih, Dok. Bisa dijelasin sedikit nggak sih apa maksud dari veneer ini sendiri pada gigi? Ya, benar sekali ya. Untuk tren memiliki senyum cerah, putih, ya, bersih pokoknya. Ya, semakin populer terutama di kalangan remaja saat ini ya. Jadi secara medis dental veneer ini adalah lapisan tipis ya. Buatan yang biasanya dari porselen, dari resin komposit yang ditempelkan secara permanen pada permukaan depan gigi. Jadi perlu saya sharing dulu, veneer ini ada yang direct dan indirect. Ya. Yang direct itu dibuat langsung ya dalam rongga mulut. Ya, biasanya itu dari resin komposit. Ya, tetapi untuk ketahanannya tidak terlalu bertahan lama. Nah, kemudian ada yang indirect veneer, itu bahannya dibuat di lab biasanya. Perlu pengasahan gigi dan kemudian bahannya ini juga ada bermacam-macam tergantung dari tujuan klinisnya dan cara kerjanya. Tapi kalau menurut dokter sendiri nih, Dok, kenapa sih remaja zaman sekarang itu tertarik banget yang namanya veneer? Ya, betul sekali, apalagi di media sosial ya. Kita lihat sekarang ini baik itu di Instagram atau di TikTok ya. Ya, mereka itu sering berkiblat ya, berpatokan pada influencer, artis-artis yang selama ini yang memperlihatkan senyum putih bersihnya yang dengan veneer ini sendiri. Ya, karena pertama itu adalah tuntutan estetik yang semakin tinggi, kemudian yang kedua teknologi kedokteran yang semakin canggih ya. Memang veneer ini sekarang semakin gampang dan cepat prosedur pembuatannya, namun ini adalah prosedur medis ya yang harus dikerjakan oleh dokter gigi yang berkompeten di bidangnya. Baik. Ya, yang ketiga itu adalah yaitu pengaruh media sosial tadi, figur publik yang mereka jadikan patokan, dan kemudian yang mereka merasa semakin percaya diri dan untuk ikut mencoba. Jadi semakin estetik, jadi mereka semakin percaya diri dan kebutuhan karirnya mungkin menjadi lebih terbantu. Berarti lebih ke ngasih makan ini ya, ego sebenarnya ya. Tapi Dok, kalau ngomongin tentang perbedaan mendasar nih antara veneer sendiri dan juga mungkin scaling atau mungkin bleaching, itu sebenarnya apa sih, Dok? Jadi perbedaan utamanya itu ada di tujuan dan cara kerjanya ya. Jadi kalau scaling dan bleaching itu termasuk perawatan gigi yang non-invasif ya, jadi tidak terlalu merusak atau merubah dari struktur gigi asli itu sendiri. Jadi kalau scaling itu bertujuan untuk membersihkan plak karang gigi ya. Jadi untuk menjaga kesehatan dari kesehatan gigi, jaringan pendukungnya, kemudian kesehatan gusinya ya.
Kemudian kalau ada bleaching juga, itu pemutihan gigi dengan zat kimia yang sudah terkontrol. Tentunya ini juga harus dilakukan di dokter gigi yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidangnya. Oke, tapi dok, ini tadi kan dokter sempat bilang kalau misalkan veneer itu memakai porselen. Ya, ada porselen, ada bahannya dari seramik, ada dari zirkonia ya, tergantung dari kebutuhan klinis si pasien. Tentunya dokternya nanti akan menganjurkan sesuai dengan diagnosa klinisnya dan kebutuhan pasiennya itu sendiri. Oke, jadi ditentukan dengan kebutuhan si pasien itu sendiri dok ya? Iya, betul. Oke, tapi kalau misalkan dari sisi medis sendiri dok, ini kan kalau veneer kita banyak lihat artis-artis itu ya dia udah dewasa atau bahkan kayak udah tua. Tapi kalau pada remaja sendiri dok, antara mungkin range umur 14 sampai 24 tahun, apakah sebenarnya veneer ini tuh bagus atau tidak sebenarnya secara medis? Secara medis ini ya, veneer itu sebaiknya ya dilakukan pada saat pertumbuhan gigi dan rahang sudah selesai. Ini biasanya itu dilakukan di atas usia 18 tahun. Oke. Ya. Jadi kalau masih usia 14 atau 15 tahun ya, struktur gigi itu masih bisa berubah, kemudian masih ada pertumbuhan rahang. Jadi veneernya sendiri ini takutnya bisa berubah dan cepat rusak. Nah, selain itu pada usia muda ini biasanya kondisi giginya kan masih baik nih, masih bagus. Jadi sebenarnya belum tentu butuh veneer. Iya. Jadi veneer ini dianjurkan ya jika diperlukan secara estetik atau fungsional, misalnya menutupi ada kerusakan email, kemudian ada celah gigi yang tidak bisa dirawat dengan ortodontik atau yang secara struktur memang tidak bisa diperbaiki dengan metode yang lain. Oke, jadi berarti veneer ini bukan hanya untuk estetika aja sebenarnya, tapi ada fungsi lain yang dia ada fungsi kesehatan tadi dok ya. Iya. Oke, menarik. Tidak melupakan fungsi pengunyahan itu sendiri. Iya. Oke. Nah dok, ini ya saya sempet ngira kalau misalkan veneer itu ya kayak ditambal aja gitu sebenarnya, kayak misalkan orang pasang keramik jadi kayak cuma kayak di semen gitu doang. Tapi sebenarnya kalau proses veneer itu aslinya tuh gimana sih dok sebenarnya dok? Begini ya, jadi pemasangan veneer itu tidak seperti pemasangan stiker ya, ditempel begitu saja. Jadi dia itu ada prosedurnya ya. Jadi dokter gigi itu sendiri juga akan melakukan diagnosis awal, pemeriksaan klinis, kemudian dilakukan ronsen radiografi, melihat struktur giginya, jaringan pendukungnya, kemudian keadaan gusinya, ya apakah ada infeksi atau tidak. Ya, jadi dievaluasi secara keseluruhan, ya. Oke. Jadi ada perencanaan yang harus diperhitungkan oleh dengan dokter gigi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Tapi kalau proses veneernya sendiri dok, apakah itu kayak ada misalkan kayak ditambal-tambal gitu kah atau gimana? Iya, kalau yang veneer direct ya itu perlu pengasahan sedikit, kemudian ditambah resin komposit, ya itu memang seperti penambalan gigi pada umumnya, cuman dia lebih ke estetik ya, jadi mengembalikan struktur giginya sesuai dengan karakter giginya dan wajah pasiennya dan lain-lain yang nanti dokter giginya sendiri yang menentukan desain smile-nya itu. Oke. Tapi dok, ini kalau misalkan dari sudut pandang dokter sendiri, kira-kira mana yang lebih penting dok? Antara gigi yang sehat atau gigi putih dan rapi dok? Nah, kalau dari segi medis, tentunya gigi sehat dong ya. Jadi gigi sehat itu tidak hanya melihat dari putihnya ya, putih seperti toilet kamar mandi misalnya, ya kan? Iya putih banget gitu putih ya. Putih banget, padahal itu kan disesuaikan dengan kulit daripada pasien itu sendiri kan, ya. Nah jadi putihnya setiap
orang itu kan berbeda-beda ya, secara alami dia beda-beda. Jadi gigi sehat dulu ya, dari jaringan pendukungnya ada jaringan periodontal namanya yang menyangga daripada gigi itu ya. Jadi itu tidak boleh adanya infeksi atau keradangan ya. Jadi kalau gigi putih bersih tetapi giginya goyang gitu misalnya. Kemudian banyak terjadi gingivitis atau infeksi pada gusinya. Jadi gusinya itu sendiri tidak sehat. Jadi kan kurang menarik juga. Jadi gigi sehat dulu ya, baru kita ke estetik. Jadi estetik yang putih bersih itu adalah bonusnya setelah gigi itu sehat. Sehat dulu. Iya. Oke, tapi Dok, ini kan tadi dokter juga sempat bilang kalau misalkan bagusnya remaja veneer itu sekitar 18 tahun ketika semua kondisi giginya itu udah lengkap dan sehat. Nah, tapi Dok, apa yang terjadi kepada seorang remaja yang mungkin dia melakukan veneer tapi tanpa konsultasi dokter gigi ahli, Dok? Malah dia ke dalam tanda kutip tukang gigi. Nah, sekarang ini ya banyak tren ya yang ikut-ikutan tren veneer. Jadi asal murah ya dia pasang begitu aja. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi datanglah ke dokter gigi yang sudah memiliki sertifikasi, misalnya sudah berkompeten di bidangnya. Jangan asal-asalan pasang, nanti akan terjadi penyesalan jangka panjang. Karena veneer itu kan perlu perawatan jangka panjang ya, karena enamel gigi yang sehat ya itu terkikis ya secara permanen karena pengasahan dari pembuatan veneernya itu sendiri ya. Jadi enamel itu kan tidak bisa tumbuh kembali. Ya, kemudian giginya jadi lebih sensitif, kemudian jadi nyeri dan berisiko rusaknya lebih cepat. Jadi perawatannya itu akan dilakukan seumur hidup jadinya. Gitu. Berarti kalau misalkan orang veneer itu dia harus melakukan perawatan terus-terusan gitu, Dok? Iya, dia harus kontrol berkala ke dokter gigi. Jadi kan harus dilihat tepinya apakah masih bagus, kemudian hubungannya dengan gusinya apakah masih bagus, dengan jaringan pendukungnya apakah masih baik juga gitu. Saya kira cuma sekali veneer ya udah itu udah hasil, ya itu hasilnya gitu, nggak perlu konsultasi atau gini berkala lagi. Karena kita kan menempatkan benda asing ya di tubuh kita sendiri ya, termasuk gigi itu kita menempelkan satu bahan atau benda yang tujuannya untuk estetik. Baik, menarik. Dan buat kamu juga veneers yang mungkin ingin bertanya mengenai tentang veneer atau tren pada gigi, kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812 383 9100 atau bisa DM di Instagram di @phoenixradiobali. Phoenix Radio Station, dan masih bersama Gila Babil veneers, dan masih bersama Dr. Martini juga yang mana masih ngebahas mengenai tentang veneer dan juga tren gigi pada remaja. So buat kamu yang pengen bertanya silakan langsung aja WhatsApp Telegram 0812 383 9100 atau bisa DM di Instagram di @phoenixradiobali. Jadi Dok, melanjutkan obrolan kita di segmen pertama tadi mengenai tentang veneer. Ini Agil penasaran, kira-kira ketika seseorang melakukan veneer, apakah ada nggak sih kayak mungkin dampak buruknya nanti ketika veneer ini nggak terawat, terus juga kayak nggak pernah dijaga, itu ada nggak sih, Dok? Ya tentu ada ya. Jadi pasien itu ya biasanya mengalami penyesalan setelah timbul efek samping. Ya, efek sampingnya ini adalah timbul ketidaknyamanan, kemudian atau hasilnya yang tidak sesuai ekspektasi, terjadi gangguan pengunyahan atau struktur dan bentuknya dan warnanya tidak sesuai harapan. Kemudian veneernya ini sendiri mengalami retak atau lepas ya. Jadi veneer tersebut memerlukan perawatan lanjutan jadinya seumur hidupnya. Biasanya seperti itu. Lebih rasa tidak nyaman itu berarti ya? Iya, tidak nyaman. Tapi kalau misalkan dokter sendiri dalam menyikapi anak muda yang ingin pasang veneer tapi sebenarnya kondisi giginya itu kayak masih sehat, terus juga masih utuh, masih baik gitulah. Itu gimana, Dok? Jadi untuk menyikapi pasien yang muda yang masih baik, masih sehat ya, giginya masih utuh, jadi
Dokter gigi yang profesional tentunya akan menyikapi jadi permintaan veneer itu sendiri. Jadi dari pasien yang usia muda ini dengan hati-hati tentunya ya. Oke. Jika giginya masih sehat dan utuh, dokter ini akan tentunya mengedukasi pasiennya terlebih dahulu, menawarkan solusi yang lebih aman ya, dan menolak tindakan yang tidak sesuai indikasi pada pasiennya. Oke, Ya. baik. Jadi sesuai dengan indikasi medis demi menjaga integritas gigi pasien dalam jangka waktu yang panjang. Oh, jadi nggak semata-mata kayak misalkan pasien ingin veneer, terus dokter ya udah nerima aja gitu, tapi harus dicek Enggak. juga dulu Iya, semuanya dok ya. diagnosa awal tentu harus dilakukan terlebih dahulu. Oke, tapi kalau misalnya dok, kita nih sebagai seorang anak muda yang ingin giginya putih tanpa veneer, itu biasanya perawatan sederhana apa yang bisa kita lakukan di rumah gitu dok? Selain misalkan sikat gigi secara rutin ya pastinya ya. Ya, kalau di rumah itu tentunya dengan makan makanan yang sehat ya. Dan berserat tentunya itu sudah bisa self cleansing untuk giginya ya. Tetapi yang paling penting itu datang rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk melakukan yaitu pembersihan karang gigi itu sendiri ya. Kalau mungkin ingin putih sedikit ya bisa bleaching ringan. Ya, kalau ingin rapi ada perawatan kawat gigi yang baik itu konvensional atau kawat gigi behel, aligner yang bisa dilakukan di SP ortodontis ya itu bisa membantu. Oke, tapi tadi dokter sempat menyinggung mengenai tentang makanan. Seberapa pengaruh sih dok sebenarnya makanan dan juga minuman yang kita konsumsi dalam kesehatan gigi gitu dok? Makanan dan minuman itu berperan besar sih sebenarnya dengan warna dalam menjaga ya warna gigi itu sendiri. Jadi makanan dan minuman yang seperti kopi, teh, ya soda, kemudian sirup itu menyerap warna biasanya di gigi. Oke. Ya, Kenapa dok? Ya. Kenapa kayak misalkan minuman kopi, teh, terus juga jus tadi itu bisa menyerap maksudnya putih dalam gigi tuh kenapa dok? Karena di enamel itu kan ada tubuli-tubuli, ada apa namanya pori-pori yang bisa menyerap ini daripada warnanya itu sendiri. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan gigi berlubang dok pada anak kecil, ini biasanya kan ada yang bilang kalau misalkan anak kecil itu kalau misalkan sering makan makanan manis, permen, itu giginya jadi hitam-hitam terus berlubang. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu dok? Nah, itu proses terjadinya karies. Proses terjadinya karies. Jadi kalau habis makan makanan yang manis ya, setidaknya kita bersihkan dengan minum air putih dulu supaya dia larut ya, supaya makanan yang manis ini tidak mengendap di jaringan keras gigi itu sendiri. Gitu. Oke. Ya. Nah, selain itu dok, selain makanan, minuman yang kayak tadi makanan manis, kopi, terus juga teh, kira-kira ada lagi nggak sih dok kayak kebiasaan buruk yang tanpa sadar itu bisa merusak warna dan juga bentuk gigi pada remaja dok? Kalau merusak warna itu dari makanan ya dan minuman yang paling banyak. Nah, kalau merubah dari bentuk giginya itu ada. Apa Itu tuh, Dok? dari misalnya kebiasaan buruknya menggigit-gigit benda ya misalnya, terus kemudian kebiasaan dari menggemertakkan gigi pada waktu tidur secara tidak sadar atau disebut dengan istilah kedokterannya itu bruxism. Nah, itu yang bisa mengikis daripada permukaan enamel giginya itu. Oke. Nah, ini menarik dok. Tadi dokter sempat bilang kebiasaan waktu tidur yang tanpa sengaja mengertakkan giginya. Nah, itu kenapa terjadi itu dan gimana cara mengatasi kalau misalkan ada orang yang seperti itu dok? Cara mengatasinya adalah kemungkinan si orang tersebut atau pasien itu mengalami stres atau mungkin memang genetiknya seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu biasanya itu dibuatkan alat biasanya untuk
mengurangi daripada pengikisan enamel itu. Oke. Iya, jadi ada nanti alatnya, bisa datang ke dokter gigi ya, dokter gigi nanti dilakukan konsultasi lebih awal, kemudian dilakukan pembuatan alat untuk penjagaan enamel yang dipakai selama tidur. Oke, soalnya ada teman saya kayak gitu dok, kayak agak ganggu gitu sebenarnya kan, Iya. kayak Krek mengerap. iya, udah ngorok ganggu, terus kayak gitu ganggu juga. Tapi dok, ini kalau kita ngomongin tentang dokter gigi, banyak banget mungkin anak-anak atau remaja yang takut banget gitu untuk ke dokter gigi. Apalagi sebenarnya dokter bilang tadi setidaknya dalam setahun 6 bulan sekali lah kita ke dokter gigi. Nah, ada tips nggak dok supaya kita tuh nggak takut gitu untuk ke dokter gigi? Nah, kita ya tentunya pertama kali kita rubah dulu nih mindsetnya untuk datang ke dokter gigi. Oke. Ya, datang ke dokter gigi itu ya tidak harus dalam keadaan sakit gigi dong. Ya, Benar. kita harus datang dengan keadaan sehat untuk mendapatkan edukasi yang baik ya, untuk melakukan rutin kontrol ya, perawatan yang ringan dan tentunya tidak menakutkan ya. Yang kedua, cari dokter gigi yang nyaman. Nah, sekarang ini kan praktek-praktek dokter gigi, klinik-klinik sudah tempatnya nyaman sekali dan Benar. tidak seperti dokter gigi yang horor pada umumnya ya, udah yang estetik banget, datang yang seperti comfort gitu ya, cozy tempatnya ya, seperti itu. Jadi yang paling penting itu adalah rutin kontrol, jadi tidak harus sakit dulu ya baru datang ke dokter gigi supaya waktu dan biaya juga lebih ringan jadinya. Benar, Iya. lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Iya, betul. Tapi dok, ada perbedaan nggak sih waktu kita remaja, kecil, dan juga dewasa untuk konsultasi ke dokter gigi? Mungkin kalau misalkan masih kecil harus 3 bulan sekali lah, 6 bulan sekali, atau misalkan ketika udah dewasa, dalam tanda kutip tua, itu kayak setahun sekali udah cukup, atau gimana dok? Atau emang rata ya baiknya 6 bulan sekali dalam setahun gitu? Kalau kami dari ini dokter gigi masih menganjurkan 6 bulan sekali sih untuk Oke. pembersihan karang gigi dan lain-lain ya. Berarti rata dok ya, itu untuk Iya. anak kecil, remaja, atau bahkan Ya, dewasa? mungkin kalau anak kecil pada fase gigi bercampur ya, pada fase gigi susu dan mulai tumbuhnya gigi permanen, mungkin itu lebih berkala ya. Kadang orang tua itu tidak sadar pada waktu tumbuhnya gigi permanen, terutama pada gigi molar permanen. Nah, seringkali orang tuanya terlewatkan nih, dikira masih gigi susu. Nah, tahu-tahu sudah datang itu dalam keadaan sudah berlubang. Nah, itu jadinya mungkin lebih berkala pada waktu fase gigi bercampur. Oke, Ya. oke. Tapi dok, ini tadi kalau ngebahas tadi tentang gigi susu dan juga gigi yang sudah permanen itu, ada yang bilang kalau misalkan gigi susu, kalau misalkan udah goyang, ditunggu sampai dia itu tanggal sendiri. Itu apakah benar atau enggak sebenarnya dok? Nah, itu lebih ke kapan waktunya gigi permanen itu tumbuh. Oke. Ya. Jadi setiap anak itu ya punya fase pertumbuhan gigi permanen sesuai dengan umurnya. Jika Oke. memang benihnya tumbuh secara normal. Oke. Ya. Jadi kalau gigi susu dicabut secara lebih dulu daripada pertumbuhan gigi permanen ini sendiri, nanti pertumbuhan gigi permanen ini biasanya agak lambat dia jadinya gitu. Oke. Ya. Apakah juga ini bisa menyebabkan kayak tumbuh gigi yang tidak rapi dok? Kalau misalkan cabutnya tuh lebih dahulu. Ya, betul. Nanti terjadi biasanya maloklusi namanya kalau di istilah kedokteran giginya. Oke. Nah, dok, kalau misalkan ini kita balik lagi ke veneer tadi, dok ya. Ya. Kalau misalkan seseorang nih sudah terlanjur yang namanya pasang veneer dan dia kayak udah ngerasa kayak udah nggak nyaman, terus kayak udah ngerasa kayak pokoknya udah kayak nggak nyaman aja gitu, dok. Itu apakah bisa dihilangkan atau gimana, dok? Jadi kalau sudah terlanjur, ini kan sudah terjadi
pengikiran enamel itu sendiri ya, untuk pemasangan veneernya itu tadi. Jadi setidaknya memang harus dilakukan kunjungan rutin ya, perawatan yang berkala untuk datang ke dokter gigi untuk mencegah terjadinya akumulasi plak, kemudian mencegah terjadinya inflamasi gusi ya. Jadi pasien sebaiknya datang berkala ke dokter gigi dan menjaga kebersihan mulutnya dengan di rumah menggunakan sikat gigi yang non abrasif misalnya. Kemudian kalau datang ke dokter gigi ya tentunya dia mengecek daripada tepi-tepi daripada veneer itu sendiri, apakah tidak terjadi akumulasi plak dan lain-lain, kemudian hubungannya dengan gusinya itu sendiri. Oke, berarti kalau udah pasang veneer ya mau nggak mau kita harus rajin perawatan tadi, konsultasi, betul. dan juga dananya juga harus siap pastinya Iya. ya. Buat kamu Vinars yang masih penasaran dan mungkin masih ingin bertanya mengenai tentang hal-hal terkait veneer atau tren pada gigi, kamu silakan drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383910 atau boleh juga DM Instagram di @phoenixradiobali. Phoenix Gratis Radio Station, dan balik lagi Vinars di Check Up masih bersama Dr. Martini yang masih ngebahas mengenai tentang veneer dan juga tren gigi pada remaja. So, buat kamu yang ada pertanyaan, silakan WhatsApp Telegram 0812383910 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Jadi Dok, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsAppnya Phoenix Radio Bali. Jadi pertanyaan pertama ini itu datang dari namanya itu adalah Aji Dharma. Dok, saya ingin bertanya nih. Tadi kan ngebahas mengenai tentang veneer. Sebenarnya berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan veneer ini, Dok? Kalau biaya itu biasanya relatif ya, biasanya sesuai dengan bahan yang dipergunakan oleh dokter gigi, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan klinis dari pasiennya. Jadi tidak bisa saya jawab di sini. Tapi Dok, ini bener nggak kalau misalkan veneer itu dihitung per gigi? Ya betul, dihitung per unit biasanya, satu gigi itu 1 unit hitungannya. Wah itu tinggal dikali aja berarti ya buat Dharma ya. Terus pertanyaan selanjutnya Dok, ini dari Feby, dia bertanya mengenai masih tentang veneer. Dok, sebenarnya veneer itu bisa bertahan berapa lama? Dan kira-kira kalau misalkan pasang veneer itu sakit atau enggak sih Dok? Kalau pada waktu pemasangan tentunya dokternya akan melakukan tindakan anestesi jika diperlukan. Kalau preparasi gigi ya dibilang pengikisan enamel itu sendiri pun jika diperlukan mungkin dilakukan oleh dokter giginya, kalau tidak ya sesuai dengan kebutuhan klinis dan struktur giginya itu sendiri. Oke, jadi tetap harus dicek dulu Dok ya? Cek dulu, konsultasi lebih awal. Oke, nextnya Dok, ini pertanyaan seputar kawat gigi. Jadi Dok, untuk kawat gigi sendiri sebenarnya itu pemasangannya bisa bertahan berapa lama sih Dok sebenarnya? Untuk pemasangan atau ketika sudah dipasang Dok, jadi kayak misalkan udah dipasang itu bertahan berapa lama? Apakah setahun 2 tahun atau berapa lama? Itu keberhasilan perawatan ortodontis ya itu tergantung dari kasusnya ya, masing-masing kasus itu memiliki lama perawatan yang berbeda-beda. Ya, nanti itu tergantung dari rencana perawatan dari dokter giginya yang merawat dari giginya itu. Berarti tergantung. Ya. Jadi rajinnya dokternya, pasiennya itu datang untuk kontrol berapa lama. Ya kalau misalnya pada waktu masang kemudian dia tidak datang kontrol lagi ke dokter gigi ya sama aja, sama tidak ada progresnya. Tapi Dok, kalau misalkan kita udah masang kawat gigi tapi kita tidak rajin kontrol, itu apa yang bisa terjadi Dok? Apakah berkarat mungkin? Itu kan alat aktif ya dalam rongga mulut. Kalau yang bicara behel yang permanen yang dalam rongga mulut itu ya tentunya akan merubah daripada yang diinginkan dari rencana perawatan sebelumnya. Jadi ikuti saran dokter, kapan harus kontrol ya datang kontrol secara rutin. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Dok, ini dari Leo. Dok,
saya ngerasa ini beberapa hari kebelakangan itu kayak gigi geraham saya tuh kayak mulai tumbuh gitu dan itu sakit banget dok. Apakah ini ada yang bilang harus dicabut atau gimana sebenarnya dok? Kalau bicara gigi geraham yang baru tumbuh dan umurnya berapa? Nah itu nggak tahu sih Nggak dok. tahu. Kalau yang dibilang wisdom teeth yang sering dibilang itu kalau gigi impaksi ya, impaksi itu adalah gigi yang tidak tumbuh karena kurangnya tempat. Ya, kurangnya tempat. Biasanya itu gigi geraham paling pojok. Nah, itu kalau sudah kurang tempat, pasti dia akan sakitnya berulang. Ya, sakitnya berulang, kemudian itu sebaiknya dilakukan tindakan bedah minor, ya. Dan itu juga harus diambil oleh dokter spesialis bedah mulut, ya. Kalau dibutuhkan tindakan bedah minor. Jadi emang harus dibedah berarti Ya, dok ya? diagnosa awal, di ronsen dulu posisi giginya seperti gimana, apakah sudah muncul ke permukaan atau masih di dalam tulang. Ya, itu nanti prosedur medisnya juga bermacam-macam sesuai dengan dokter yang mengambil tindakan. Nah next question dok, ini datang dari Rina. Dok, apakah benar kalau misalkan kita memasang behel atau kawat gigi itu bisa mengembalikan posisi gigi? Ini mungkin kayaknya gigi depannya tuh kayak maju gitu dok. Jadi kayak apakah itu bisa mengembalikan? Kayak tongos gitu dok? Ini tergantung ya. Jadi yang tongos itu apakah giginya atau struktur tulangnya? Itu bisa beda dok ya? Berbeda. Jadi yang ada yang protusi istilah kedokteran giginya itu maju ya. Itu ada giginya itu sendiri, kemudian atau tulangnya, ya tulang rahangnya. Jadi kalau tulang rahangnya itu sekarang teknologi kedokteran gigi sudah canggih ya, sudah bisa dilakukan operasi rahang. Nah itu sebaiknya dilakukan operasi rahang kalau tulangnya yang maju. Kalau misalnya yang maju itu giginya, kalau kurang tempat, biasanya dokter giginya akan melakukan pencabutan yang sesuai dengan kebutuhan daripada klinisnya, ya. Kemudian kalau dia masih cukup tempat, ya biasanya itu tanpa pencabutan bisa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok. Bener nggak sih dok kalau misalkan kita itu rajin sikat gigi yang lama itu katanya bisa membuat gigi putih dok? Sebaiknya sikat gigi itu dilakukan ya 2 kali sehari. Ya pagi setelah sarapan dan yang paling penting itu adalah malam sebelum tidur. Ya sikat gigi itu tidak boleh terlalu keras ya. Pilih sikat gigi yang bulunya lembut dan rajin mengganti sikat giginya. Baiknya berapa bulan sekali dok? Jadi udah masing-masing sikat gigi itu sudah memiliki kode masing-masing. Nah ada sikat gigi yang warnanya sudah habis misalnya, itu harus segera diganti. Sebenarnya warna di bulu sikat itu. Kemudian dia kaku misalnya, sudah kaku. Nah, itu sudah harus diganti. Iya, apalagi bulunya udah nyebar-nyebar. Udah nyebar-nyebar itu. Sudah mekar sampai mekar masih dipakai ya janganlah. Jadi yang di ujung-ujung warna itu sebenarnya ada tandanya. Iya. Dan pemilihan dari pasta gigi itu sendiri. Pasta gigi juga sebiji kacang tanah aja, jangan terlalu banyak-banyak. Jadi yang paling penting itu adalah pasta gigi itu mengandung fluoride. Jangan terlalu kebanyakan busa, itu tidak dianjurkan sih. Tapi dok, kalau misalkan tadi kan dokter bilang kalau misalkan sikat gigi setelah tidur. Tapi kalau misalkan sebelum tidur. Tapi kalau sebelum tidur sikat gigi
tapi setelahnya makan itu Ya gimana? sikat gigi lagi. Oh, sikat gigi lagi berarti. Oh, Iya. oke. Berarti setelahnya jangan sikat gigi lagi dong ya? Setelahnya sikat. Oke. Istilahnya itu jangan makan Oh lagi. ya, jangan makan lagi. Iya. Kenapa? Oh iya, betul. Nah dok, ini selanjutnya dok, ini pertanyaan, tadi udah dijawab sih sama dokter mengenai tentang menyikat gigi lebih keras itu bisa bikin gigi lebih bersih, berarti itu enggak dok ya, jangan Iya, nanti keras-keras. abrasi. Biasanya cervical atau leher gigi itu mengalami abrasi kalau sikat giginya terlalu keras. Jadi kan biasanya ceking-ceking tuh di leher giginya. Nah, itu yang biasanya menyebabkan malah tambah linu di giginya. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dok. Ini dari namanya adalah Komang. Dia bertanya mengenai tentang dok, gimana tentang tren gigi yang trennya itu kayak gigi kelinci, terus juga gingsul. Sebenarnya itu baik nggak sih dok untuk kesehatan gigi sebenarnya? Nah, kembali lagi ya, kalau misalnya pasiennya terlalu remaja ya, seperti tadi yang saya bilang, pertumbuhan gigi dan rahangnya masih berkembang, sebaiknya jangan dulu. Ya, nanti setelah umur 18 tahun ya, akar giginya sudah tumbuh sempurna, kemudian jaringan periodontalnya bagus, kemudian struktur giginya mencukupi atau dianjurkan oleh dokter gigi untuk kepentingan dari estetik si pasien itu, ya tidak ada salahnya mengikuti tren. Hanya saja kembali lagi dilihat dari fungsi pengunyahan, ya, fungsi bicara jangan sampai terganggu, ya, fungsi-fungsi yang pokok daripada rongga mulut itu sendiri. Oke, Ya. selagi masih fungsinya masih bisa dijalankan ya it's okay lah dok ya. Ya, yang penting gigitannya itu jangan sampai terganggu. Jadi nanti kalau tambah itu semakin tidak bisa gigit normal, nah itu nanti malah terjadi gangguan pada TMJ-nya, temporomandibular joint, pada sendi. Oh, ya, yang di biasanya. pipi itu ya, Dok? Nah, Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini ada Adi di Denpasar. Dia nanya, Dok, kalau saya sering itu gosok gigi itu emang agak keras, terus gusinya itu berdarah. Apakah ini mungkin karena itu ya, Dok? Soalnya gusi saya gampang berdarah. Gimana maksudnya? Mungkin bisa datang kontrol ke dokter gigi ya. Siapa tahu nih ada karang gigi ya yang mengumpul. Nah, di sela-sela gusinya itu ya itu mungkin bisa menyebabkan gusi itu berdarah biasanya. Iya, karena biasanya karang gigi itu kan masuk ke celah-celah gusi. Ya, jadi karang giginya semakin masuk nih ke akar gigi, kemudian giginya semakin ke atas, nah itulah terjadinya goyang. Dan yang mengisi itu adalah karang gigi, bukan akar giginya lagi. Maka dari itu bisa juga menyebabkan gusi berdarah tadi, Dok ya? Iya, betul. Oke, ini masih melanjutkan tentang karang gigi nih, Dok. Ini dari Riko. Dok, sebenarnya apa sih bedanya karang gigi dan juga plak gigi? Dan kira-kira kita bisa nggak sih membersihkan karang gigi dan plak gigi ini sendiri di rumah tanpa harus ke dokter gigi? Kalau saya sendiri ya, karang gigi dan plak gigi ini ya sangat sulit untuk dibersihkan sendiri. Oke. Iya, walaupun saya dokter gigi sendiri pun dengan alat-alat yang ada di praktek ya. Dentis juga memerlukan dentis. Dokter gigi juga perlu dokter gigi untuk membersihkannya. Jadi apalagi orang awamnya sebaiknya ya datanglah ke dokter gigi, setidaknya ke puskesmas lah bisa membersihkan karang gigi dan plak itu. Nah, karang gigi itu sendiri adalah kumpulan daripada saliva. Ya, air liur yang mengendap itu biasanya berkumpul di antara gusi dan akar gigi di celah-celahnya itu. Nah, plak ini sendiri itu menempel pada permukaan enamel gigi. Iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Dok. Ini datang dari Dimitri. Dok, apakah penggunaan kawat yang tidak sempurna itu bisa menyebabkan TMJ atau apakah ada hubungan TMJ dengan pemasangan kawat? Tentunya ada kalau prosedurnya, rencana perawatannya tidak sesuai, ya. Makanya datang ke dokter gigi yang berkompeten untuk memasang kawat gigi
baik itu yang konvensional atau behel ya, yang tentunya di sini diperlukan dokter gigi yang berpengalaman atau dokter gigi spesialis ortodontis. Oke, Ya. baik. Jadi pastiin dulu kamu itu datang ke dokter gigi yang tadi seperti dokter Yang berkompeten di bidang. tadi ya. Ya. Oke. Nah, terakhir deh dok, untuk menutup obrolan kita pada sore hari ini, ada nggak sih yang ingin dokter sampaikan pada remaja yang lagi mendengarkan Viners, yang lagi mendengarkan hari ini tentang tren-tren gigi yang terjadi sekarang dok? Dan pentingnya mencintai diri sendiri termasuk senyum alami tanpa ya embel-embel yang tadi dok. Ya, dari sudut pandang medis ya, kecantikan terbaik itu adalah yang berjalan seiring dengan kesehatan ya. Jadi sebelum mengikuti tren kosmetik ya seperti veneer ya, pastikan gigi dan gusi dalam keadaan kondisi sehat ya. Jadi pada usia remaja sebaiknya fokus pada perawatan preventif terlebih dahulu ya, dengan misalnya dengan melakukan perawatan kawat gigi konvensional bisa, atau behel atau bleaching ringan bisa dilakukan ya, dengan bukan modifikasi yang permanen ya, seperti veneer itu kan adalah sesuatu tindakan invasif yang permanen ya. Jadi mencintai senyum alami itu juga bagian dari menghargai tubuh sendiri ya. Jadi yang alami itu lebih baik sih. Oke, itu Viners. Yang alami itu lebih baik. Terima kasih Dokter Martini atas waktunya pada sore hari ini. Udah banyak banget ngobrol mengenai tentang kesehatan gigi juga, tren pada gigi, dan veneer, dan juga lainnya tadi. Dan buat kamu Viners juga terima kasih yang udah bertanya. Semoga apa yang dijelaskan Dokter Martini hari ini itu juga bisa menjadi insight baru dan ilmu baru juga buat kamu. Sekali lagi terima kasih dokter. Sampai bertemu nanti di lain kesempatan yang kita membahas lagi lebih jauh mengenai tentang kesehatan gigi tentunya.